صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوى مأمور وصول شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة للحضرة نبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، فقال سيدي وأستاذي حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال أنواع الربا. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah mengenai macam-macam riba. Disebutkan di sini perihal beberapa macam riba. Kata beliau, segala macam transaksi riba hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Oleh karena itu, kenalilah baik-baik segala macam transaksi riba di bawah ini, supaya terhindar dari transaksi riba yang diharamkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, macam atau pembagian riba adalah yang namanya ribal fadl. Ribal fadl itu tambahan, lebihan. Jadi riba ini sistemnya memang ada tambahan di sini, yaitu jual beli harta ribawi, tentunya dalam kurung adalah emas, perak ataupun makanan, dengan sesama jenisnya, dengan adanya nilai tambahan pada harga ataupun pada barang yang dibelinya. Misalnya si Ahmad membeli emas Saudi seberat 10 gram milik si Ali dengan harga berupa emas Indonesia seberat 12 gram. Karena biasanya emas Saudi itu lebih bagus dari emas Indonesia, maka tidak boleh, harus sama nanti timbangannya. Karena memang ini memiliki ilah ribawi, ini sejenis, demikian tidak boleh ada tambahannya, baik itu di harganya maupun di barangnya. Kalau barang kan berarti yang diperjualbelikan, adapun nominalnya, harganya, itu harga sama namanya. Maka jual-jualnya tidak boleh ada lebihnya. Kan demikian, baik itu sebagai harga maupun sebagai barang. Kan kalau zaman dahulu Bapak sekalian beli itu kan ya harganya itu tidak harus dengan uang, bisa jadi dengan sejenis barang. Jadi pokoknya
itu namanya harga atau aman. Demikian ini tidak boleh ada tambahan dua-duanya. Atau ilah yang kedua berupa makanan, atau membeli beras Cianjur 5 kilo dengan beras murahan dengan harga 7,5 kilo. Sesama beras ini berarti sama aja jenisnya. Kalau yang di atas sama jenisnya, yaitu sama-sama emasnya. Demikian ini sama jenisnya. Yang satu 5 kilo beras Cianjur, yang satunya beras biasa 7,5 kilo, ada lebihannya. Maka jelas kalau transaksi ini jual beli yang tadi sejenis tadi ini sekalian, dan memang di sana ada ilah ribanya, jelas nanti ini transaksinya namanya transaksi riba dan masuknya ke riba fadl itu tambahan. Karena memang ada tambahannya, ada lebihannya bos sekalian. Kemudian kata beliau, ya, sedangkan solusinya jika ini melaksanakan transaksi semacam itu supaya tidak terjerat hukum riba adalah dengan cara membeli menggunakan uang tunai dengan barang sejenisnya. Dengan uang tunai apa? Beli emas, tadi emasnya itu 10 gram, emas Saudi. Sekarang emas itu sudah naikkan sekarang ini mungkin lebih 2 juta dan bahkan bisa tembus lagi nih. Yang baru ini kata orang sih demikian, ya, bagi emas Saudi mungkin jelas lebih mahal. Kemudian belilah dengan harga, ya kalau itu 3 juta berarti kalau 10 gram 30 juta, duitnya 30 juta. Kemudian kita membeli emas yang 10 gram emas Saudi tadi, maka bolehlah, tidak apa-apa, karena berupa uang. Demikian walaupun nanti Bapak sekalian ini nanti diharuskan, diwajibkan harus hulul dan takobud. Nanti akan ada nanti pembahasan selanjutnya. Hulul itu harus kontan, takobud itu harus diserahkan sekarang. Karena memang kayak itu uang itu juga termasuk ribawi. Kemarin pendapat yang muktamad, pendapat yang kokoh di Imam Syafi'i, uang itu falsu itu, duit itu juga termasuk memiliki unsur ribawi layaknya emas dan perak. Kalau zaman dahulu jelas uang tidak ada, uang kertas itu tidak ada, yang ada emas dan perak sebagai alat tukar. Kan demikian. Jadi kalau seumpamanya berarti kalau kita membelinya dengan uang emas, tadi kita beli dengan uang itu sebenarnya tidak sejenis, maksudnya tidak sama dengan emasnya, tidak sama dengan duit, kan beda karena emas sama duit. Cuma walaupun beda jenisnya, harus karena dua-duanya memiliki unsur ribawi, harus kontan dan harus diserahkan sekarang. Tidak boleh nanti. Ini masyarakat ini boleh pakai duit, boleh 30 juta, boleh. Tidak riba, cuma harus kontan, tidak boleh hutang, tidak boleh kredit. Ini nanti aja bayarnya berangsur-angsur, kreditnya emas tidak bisa, atau nanti duitnya 30 juta nanti tidak bisa, karena alasannya dua-duanya itu mengandung unsur riba. Duit itu juga sama mengandung unsur riba, emas juga sama. Jadi intinya kalau untuk jual beli emas dan perak itu harus kontan nantinya, harus langsung biar tidak terjumus di dalam transaksi riba. Demikian ini tadi namanya ribal fadl. Ribal yang pertama. Kemudian sekalian ini yang biasanya murahnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah riba liat. Yang itu tangan ya nanti akan diuraikan karena ada sambungannya. Kenapa kok harus ada kalimat tangannya riba liat? Ya, karena memang tidak diserahkannya itu secara langsung, kayak ada tidak ulul, jadi ada pengira itu ditunda, ini ditunda tidak langsung. Jadi biasanya nanti karena syaratnya tadi kan harus langsung dan juga diserahkan, diterima sekarang. Boleh saya lanjut sekali. Riba yang kedua adalah riba liat, yaitu jual beli harta ribawi. Ini kembali lagi Bapak sekalian diingatkan, ini adalah barang ribawi, emas, perak ataupun makanan, baik dengan sejenisnya maupun tidak dengan sejenisnya, dalam keadaan keduanya berpisah dari majelis tempat terjadinya transaksi sebelum menyerahkan harga atau barang yang dibelinya, akan tetapi tanpa menyebutkan waktu. Intinya
sekalian, tatkala terjadi transaksi yang sama-sama mengandung unsur ribawi, emas sama emas atau emas sama perak, atau mungkin makanan dengan jenis-jenisnya makanan kemarin ini, mungkin beras dengan jagung atau dengan yang lain. Pokoknya kalau makanan itu sesuatu yang kita konsumsi, sesuatu yang kita jadikan makanan, baik makanan pokok maupun makanan yang sifatnya tambahan, maka itu juga sama, termasuk unsur ribawi kan demikian. Apabila kita melakukan transaksi yang mengandung unsur ribawi semacam tadi, maka sekalian harus diserahkan secara langsung. Memang harus kontan, tidak boleh nanti. Kalau sudah mawin beras sama beras, sudah sama ini ukurannya, semuanya sama, cuma gerakannya tidak langsung. Gerakannya yang salah satunya harganya, anggap harga ini, nanti gerakannya nunggu pulang dulu nanti baru diambil, tidak bisa, harus langsung di tempat majelis tersebut. Makanya dia ada yang tangan karena tidak diserahkan secara langsung. Demikian. Misalnya ini contohnya ini biar lebih gamblangnya, kata beliau, si Ahmad membeli emas dari si Ali 10 gram dengan harga 10 gram juga sama-sama ini jenisnya sama, berarti ini takarannya atau ukurannya juga sama. Atau si Ali menjual beras 10 kg dengan jagung seberat 15 kilo, tidak apa-apa nih, karena beda jenis, tidak apa-apa nih. Tapi kita misalnya harus langsung tadi. Kalau beda jenis boleh beda, tapi juga harus langsung, karena langsung harus kewajiban. Tapi barang berarti barang itu yang kita jual belikan, entah itu bisa berasnya atau bisa jagungnya, tergantung tatkala dia berbicara seperti apa, tatkala akan seperti apa, kan demikian. Maupun harganya, tapi barang maupun harganya tidak diserahkan di tempat terjadinya transaksi tersebut. Jadi salah satunya atau bahkan dua-duanya tidak diserahkan langsung di tempat transaksi tersebut. Ya kan ini namanya riba ya. Padahal sejatinya secara langsung. Karena memang ada penundaan penyerahannya, mungkin nunggu kulit dulu, mungkin ya besok hari, tapi tidak menyebutkan waktu tidak menyebutkan waktu. Kalau menyebutkan waktunya, itu nanti akan masuk ke riba yang berikutnya, ya kayak nanti kredit, itu kan ada waktunya nanti bayarnya sebulan, nanti ini sudah disepakati bersama, nah itu tetap tidak boleh. Kalau ini kan tidak, ini apa dia tidak langsung menyerahkannya, tidak ulul tidak tunggu nanti. Pokoknya tak terjadi transaksi belum diserahkan barangnya, entah itu ngambil duluan atau belum disiapkan atau mungkin bahkan ya lebih lama daripada itu. Ini namanya riba liat, karena tidak secara atau tidak secara langsung, tidak langsung diserahkan. Begini. Kemudian ada beliau, maka jadi solusinya, kata beliau, jika harus melaksanakan transaksi semacam ini supaya tidak terjerat hukum riba, maka harus disiapkan dahulu barang maupun harganya, tidak berpisah kecuali pahami. Kan kalau tadi kan riba lihat, berarti kan tidak bisa secara langsung, tidak tangan dengan tangan, tidak secara langsung. Kalau yang sebelumnya riba fadl, ada tambahannya memang, ada tambahannya, walaupun secara langsung tapi ada tambahannya, ya tetap namanya riba. Kan ini kayak transaksi dari emas saya Mas Saudi 10 gram, Mas Sabian Mas Indonesia 15 gram, walaupun tidak bertempo langsung tetap hukumnya riba. Alasannya ada tambahan. Ini makanya masuknya ke riba fadl kan demikian. Nah, di sini yang ketiga ini namanya riba nasab, yaitu jual beli harta ribawi, yaitu emas, perak atau makanan dengan sejenis maupun tidak dengan sejenisnya, dengan menunda penyerahan barang yang dibeli atau harganya, atau menunda dari penyerahan keduanya sekaligus dengan menyebutkan tempo tertentu untuk penyerahannya sesuai dengan kesepakatan keduanya. Ini ada temponya sekali, ya kayak mengkreditkan itu kan ada tempo tertentu, nanti bayarnya sekian, nanti begini menyicil dan ini sudah disepakati. Itu
Itu namanya riba nasa. Jadi karena ada berarti itu ada waktunya di situ. Dengan menyebutkan waktu. Misalnya, si Ahmad menjual emasnya seberat 10 gram kepada Ali dengan harga berupa emas seberat 10 gram juga. Akan tetapi keduanya tidak menyerahkan barang maupun harganya di tempat terjadinya transaksi tersebut, tetapi akan diserahkan keesokannya atau dalam jangka waktu sebulan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka berdua. Maka tidak boleh menjual harta ribawi dengan harga tempo atau dengan hutang, akan tetapi harus dengan harga kontan, dan itu pun harus diserahkan di tempat terjadinya transaksi tersebut. Tidak boleh, jadi kan kalau tidak diserahkan salah satunya, nanti diserahkannya bulan depan, kan berarti itu mutang, berarti kan kategori seperti mutang, kan tidak boleh. Kalau tidak boleh, karena ini transaksinya mengandung riba, jadi tidak boleh mutang. Kita harus diserahkan langsung kontan. Kalau sekalian, ini yang ketiga. Walaupun sebetulnya sekalian, kalau di dalam kitab-kitab yang lain pembagian itu cuma 3 aja, ini 3 ini aja. Ya karena memang kalau tidak riba fadl, riba riyad, ya kalau tidak itu riba nasa itu aja. Karena memang di dalam transaksi riba itu harus sama diserahkan, diserahkan. Kompet itu harus digenggam, tak kompet itu langsung menggenggam, langsung digenggam, langsung diserahkan. Serah terima itu langsung yang menjual barang-barangnya itu diserahkan, digenggam sama yang membeli sudah menggenggam harganya. Ini nanti mau tidak mau, kan dari 3 ini akhirnya ya kalau ada waktu, ada jeda, ini tidak sama, ini tidak langsung, berarti ya 3 ini. Makanya maksudnya ke 3 macam ini. Cuma ada tambahan biasanya di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan juga dalam kitab ini, yaitu riba kordi. Kordi itu hutangan nih, karena ini lebih kepada hutang ini yang ada tambahannya. Karena hutang itu sekalian, tambahan itu tidak harus berupa uang juga, karena bisa jadi masuk kategori riba juga. Kalau kita menghutangi seseorang uang, itu bayarnya sama yang seperti kita hutangi, cuma ada tambahannya. Apa tambahannya? Wajib melayani kita, wajib ngikut perintah kita, itu juga sama, itu termasuk kategori. Kan itu ada tambahan juga sebetulnya. Ini sebenarnya ini masuk ke yang pertama, karena ada tambahannya juga ini. Kan juga ini, cuma ini lebih khusus di dalam hutang piutang biasanya. Ini namanya riba kordi itu hutangan, hutangan itu kordi. Nah, apa itu ada istilah riba kordi? Karena memang sebagian ulama menyebutkan ada 4 pembagiannya, yaitu riba kordi yang keempat. Nah, riba kordi itu apa sih? Riba kordi yaitu meminjamkan uang dengan adanya keuntungan bagi si peminjam, baik keuntungan berbentuk uang, dan itu yang umum dilakukan oleh para rentenir. Misalnya si Z meminjamkan uang kepada si Umar sebesar 1 juta dengan kesepakatan pemberian bunga setiap bulan 100.000, atau berbentuk jasa. Ini tambahannya berupa jasa tambahannya. Misalnya si Z meminjamkan uang 1 juta kepada si Umar dengan catatan dia harus nurut kepada perintahnya, atau memijatnya dan lain-lain, atau dengan keuntungan berbentuk lainnya. Walhasil, setiap pinjaman yang menguntungkan si peminjam dalam hal apapun bentuk keuntungan tersebut, maka hal itu dihukumi riba. Demikian, karena ada keuntungan, ada kelebihan. Ini kalau kita mau ngasih pinjam ya sudah, ngasih pinjam riba itu sudah, kan tidak perlu dengan perjanjian kamu harus nurut, kamu harus bekerja untuk saya, harus mau perintah, nuruti perintah saya, tidak bisa gitu. Ini sama halnya seperti memanfaatkan orang. Apa bedanya? Bedanya dengan meminta tambahan yang semacam. Kalau bedanya ini tidak boleh. Makanya sekalian, suatu ketika tatkala Imam Abu Hanifah menagih hutang dari orang yang berhutang kepada beliau,
Beliau itu terkesan tak kalah mengetok pintu rumahnya itu, ketok pintunya assalamualaikum, kemudian beliau langsung kayak menjauh dari naungan tempat rumahnya. Karena sebagaimana kita ketahui biasanya rumah-rumah kita itu kan ada tempat naungannya lah, ada kayak terasnya lah, semacam itu. Beliau itu tak kalah nanti hutan, ketok pintunya langsung beliau berjemur. Ini langsung beliau menjauh dari tempat naungan di rumah orang tersebut. Saking waroknya beliau, saking berhati-hatinya beliau. Tak boleh ditanya, kenapa mau demikian wahai Imam? Kenapa kok harus rela berjemur berpanas-panas setelah ngetok langsung kayak menjauh dari rumah orang tersebut? Beliau khawatir masuk ke kategori sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik akan suatu manfaat, maka itu hukumnya riba. Tapi kalau dalam statusnya beliau ini, dalam kasusnya beliau ini, sebetulnya bukan riba karena beliau tidak mensyaratkan. Beda kalau dengan mensyaratkan nih, saya mengutangi sampai 1 juta, balik 1 juta, bayar 100 ya, enggak kan, enggak demikian. Ini mau dibayar 1 juta, alhamdulillah, terima kasih banyak. 1.100.000 lebih lagi, alhamdulillah, kan demikian. Intinya tidak ada persyaratan mau bayar dengan utang-utangnya, karena kita menghutang itu ya cuma-cuma intinya dari sekedar yang membantu ridhonya Allah semata. Tapi kalau nanti di akhir tidak tahunya diberi hadiah dari orang tersebut yang meminjam, maka tidak masalah, asalkan tidak mensyaratkan sebelumnya. Kalau mensyaratkan itu beda lagi beda lagi, berarti itu sudah ranahnya bisa jadi transaksi namanya riba. Demikian ya dan sekalian. Karena terkadang itu biasanya ini lagi muskilahnya orang yang punya hutang. Mau tidak mau orang yang punya hutang itu sekalian ya kayak apa nih? Nunduk kayak jadi ayam sayur, tidak enak sama orang yang meminjami. Mau tidak mau, makanya hutang itu sebetulnya hamun finhal, kesumpekan di siang hari. Karena dia sumpek bukan sumpek, dulun finhal, kehinaan di siang hari. Hutang itu kata Luqmanul Hakim dalam kitab Al-Manhaj Sawi, hutang itu kata beliau mengatakan jangan sesekali kau berhutang, karena hutang itu dzulmun fitnah, kehinaan, kerja di siang hari. Kenapa? Karena kalau lihat yang memberikan hutang rasanya tidak nyaman, kayak nunduk kayak dia, karena terbebani, mau nggak mau hina. Nggak mungkin orang punya hutang bertanya nggak mungkin banyak tanggungan, kecuali kalau dia punya duit ngutangi sana kemari ya petenteng kan, gagal orang. Ya kalau punya utang nanti kesana ketemu kesana lagi ketemu utang lagi, pusing, bukan pusing, hina, jadi kayak tidak enak, jadi kayak kehinaan. Ini di siang hari, di malam hari hamun juga kita mikir apa lunasi duit ini, apa lunasi utang ini, pusing sana kemari, bisa gila itu kan. Ini hutang tidak ada enaknya. Hutang tidak ada enak di siang hari, kehinaan di malam hari yang ada ya hamun, duka cita, pusing mikir gimana cara lunasinya Pak, pusing pokoknya pusing tujuh jaga semacam itu. Karena mau nggak mau namanya hutang itu semacam itu. Jadi oleh karenanya ya mawas diri lagi, kalau bisa tidak ngutang. Demikian dia seadanya ada lagi. Kalau sudah terkumpul lalu kita beli yang kita ingini, kalau tidak ya tidak usah. Ini yang sama-sama dimuliakan dan Allah. Mari kita baca sekalian lanjutannya, yaitu hukum bunga bank. Ini biasanya kalau kita melakukan transaksi dengan bank, demikian hukum bunga bank itu seperti apa sih? Kata beliau, makanya bahasanya indah nih, bunga bahasa itu bunga, entah siapa yang memberi nama kok jadi bunga. Bunga itu kan harum, indah, enak, dipandang nyaman, dicium baunya enak, senang orang. Bunga. Ini kata beliau nih, sedangkan hukum bunga bank konvensional yang ada sekarang adalah jelas itu adalah riba yang diharamkan. Karena setiap bank meminjamkan uang kepada para nasabahnya dengan membayar bunga
dalam pengembaliannya. Sehingga meminjam uang di bank termasuk transaksi riba yang diharamkan. Oleh karena itu, bertransaksi dengan bank konvensional itu diharamkan, sebagaimana hal itu telah disepakati oleh para ulama Islam internasional. Antara lain, ini sebagai penguat aja nih, walaupun sebetulnya yang kaidah itu sudah kita pahami. Kalau kita mau pinjam ada tambahan itu sudah namanya riba. Karena tentunya ya kita kalau zaman sekarang itu butuh apa nih? Kayak lembaga tertentu, kayak nanti itu di Universitas Al Azhar, di sana banyak pakar-pakarnya, banyak ulama-ulama kelas dunia menentukan, oh kesimpulannya ini dan sebagainya. Ini sebagai penguat aja, sebagai penguat bahwasanya itu memang betul-betul hukumnya haram, tidak boleh. Yang pertama kata beliau, Majma'ul Buhud Al-Islami di Al Azhar Mesir pada Mei 1965 juga sama. Kesepakatan ulama di Al-Azhar di waktu itu juga sama kesimpulan haram hukumnya. Yang kedua, Majma' Al-Fiqh Al-Islami negara-negara Oki yang diselenggarakan di Jeddah di tanggal 10 sampai 16 Rabiul Awal pada tahun 1406 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Desember 1985 juga sama. Hasilnya kesepakatan hukumnya haram. Majma' itu perkumpulan fikih Rabithah Al-Alam Al-Islami, keputusan 6 sidang 9 yang diselenggarakan di Mekah tanggal 12 sampai 19 Rajab pada tahun yang sama 1406 Hijriah juga sama. Keputusan Darul Iftah, bagian fatwa di kerajaan Saudi Arabia ini 1979 juga sama hasilnya. Kemudian keputusan Supreme Syariah di Pakistan 22 Desember 99 juga sama. Fatwa Dewan Syariah Nasional ini di Indonesia. Tadi kan di luar negeri sepakati, sekarang di Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia. Dan ini MUI, ini sudah apa nih, lembaga di negara kita. MUI di tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah, ini tidak diperbolehkan. Ini kesepakatannya MUI dan negara-negara lain di Timur Tengah dan seterusnya. Ini mengenai hukum bunga bank. Kemudian kata beliau, untuk apakah digunakan uang dari bunga bank? Kalau seumpama maaf kita ini bukan peminjam, di bank itu tidak pinjam, cuma ingin menyimpan duit aja karena duitnya Mas Ahmad Sudi kebanyakan gitu. Kayaknya kalau disimpan di rumah khawatir diambil tuyul gitu. Akhirnya ditaruh di bank aja sudah demi keamanan. Ya tidak mengapa sekalian. Ya tapi tentunya walaupun itu tidak mengapa, lebih bagusnya tidak. Cuma kalau demi keamanan, karena kayak apapun itu bagus sekalian ini menjaga harta itu juga hukumnya wajib. Sama seperti layaknya menjaga diri kita. Tidak boleh kita membunuh diri, tidak boleh. Dan kita wajib dalam suatu masalah kalau kita itu dihadapkan akan kehilangan harta kita dan sebagainya, maka bahkan di waktu sholat pun kita boleh untuk membatalkan sholat untuk kita mengejar yang mencuri harta kita itu boleh. Atau bahkan waktu itu kita mengejarnya seperti layaknya sholat syiddatul khauf, di waktu peperangan kita banyak gerak kejar dalam agama diperkenankan, karena pada dasarnya menjaga harta itu hukumnya wajib. Demikian. Maka di waktu itu sekalian disimpan di bank. Ya mungkin bisa jadi karena mungkin duitnya banyak, maka ya bunganya juga banyaknya masuk juga bunganya. Intinya bunga yang tadi itu apakah kita hendak ambil atau diambil kan gitu nih. Maka kalau itu diambil maka kita bisa menyalurkan ke tempat-tempat yang bisa dirasakan kemaslahatannya itu orang banyak. Jadi kalau kita tidak ngambil, ya karena sebagian orang mengatakan kalau kita tidak ngambil, kita beda kalau kita ambil. Kalau kita pelakunya langsung seperti kita pinjam duit ke bank, kan dan kita transaksi langsung, karena kita harus membayar lebih. Kan ini kan enggak, ini kan nabung sebetulnya. Ya tetap nanti nominalnya sama, nabung 2 miliar, ya 2 miliar juga. Cuma kalau ada lebihannya, ini mungkin 1 tahun ada lebihannya atau apa,
itu namanya kan bunganya kan ya. Bunganya itu bagaimana kata beliau? Digunakan untuk apa? Kalau kita ingin mengambilnya, kalau tidak ngambil juga tidak apa-apa, diambil juga tidak masalah. Kalau kita peruntukkan untuk kemaslahatan umum itu mungkin jauh lebih bermanfaat. Karena kalau kita ambil, ya malah keenakan tukang bank, malah diputar-putar kemana-mana, malah kenyamanan bahasanya kita mungkin. Kalau kita ambil, kita gunakan untuk masalah umum, bangun jalan ini mungkin tidak masalah. Makanya kata beliau menyebutkan di sini untuk apakah digunakan uang dari bunga bank ini untuk apakah? Nah, tentunya kalau untuk pribadi tidak boleh ini. Saya akan jelaskan lagi. Sebagaimana diketahui bahwa bunga bank hukumnya adalah riba yang diharamkan dan tidak boleh menggunakannya. Dan jika seseorang terpaksa mendapatkan uang bunga seperti mereka yang menyimpan uang di bank berupa tahapan untuk mempermudah mengambil uang di ATM kapan saja dan juga demi keamanan kedapatan di sebetulnya, maka harus ekstra hati-hati untuk selalu memeriksa bunga bank yang masuk dalam rekeningnya pada setiap bulannya serta menyisihkannya dan dicatat supaya tidak lupa dan tidak berbaur dengan uang simpanannya. Lalu kemudian diambil bunga tersebut dan bukan diserahkan kepada bank yang bersangkutan atau dibiarkan begitu saja, karena kalau tidak diambil maka takutnya akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk suatu misi-misi tertentu oleh musuh-musuh Islam. Jadi diambil aja. Oleh karena itu diambil saja bunganya dan digunakan untuk suatu penggunaan yang bersifat umum. Masalah itu bisa dirasakan orang banyak, semua orang dapat menggunakannya. Sebagaimana itu dinyatakan oleh banyak ulama Islam. Ini diambil aja, kemudian ini digunakan untuk masalah umum. Kesimpulannya uang bunga atau riba tidak boleh digunakan untuk pribadi, akan tetapi harus digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan umum, kamar mandi umum, dan sarana umum lain yang digunakan oleh semua kalangan umum tidak terkecuali. Demikian ini. Ya kalau itu untuk bangun jalan, nguruk jalan-jalannya, mending dikasih itu aja. Biar yang lain yang melewat itu bisa merasa itu bukan untuk pribadi. Kembali tetap kemaslahatan untuk umum. Karena memang mau tidak mau harga ini remeng-remeng, harga itu remeng-remeng. Maka ya, lebih baik untuk kemaslahatan orang banyak. Ini kalau di sini berarti lebih baiknya diambil. Kalau tidak diambil khawatir malah digunakan yang macam-macam nanti jadi pihak-pihak yang tidak berkenan. Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, di sini beliau menyebutkan tentang syarat jual beli harta ribawi. Syarat jual beli harta ribawi. Jual beli barang yang ribawi atau yang mengundang hukum riba, mengandung yang mengandung hukum riba tidak seperti jual beli barang-barang lainnya. Tentunya beda nih, barang-barang yang mengandung riba sama barang-barang yang tidak mengandung riba. Itu di dalam transaksinya, kalau kita bertransaksi dengan barang-barang itu berbeda dengan barang-barang lainnya. Tentunya berbeda nih. Sehingga agama Islam memandang perlunya mensyaratkan syarat-syarat tertentu supaya jual beli tersebut tidak termasuk jual beli riba, dan tentunya syarat-syarat ini merupakan syarat tambahan di atas syarat transaksi jual beli biasa, seperti disyaratkannya barang yang dijual belikan termasuk barang yang suci, yang bermanfaat, dapat diserahkan dan lain-lain. Ini tambahan daripada syarat itu. Kalau secara umum kan jual beli itu harus barangnya harus suci, barangnya bermanfaat, harus bisa diserahkan. Dan kalau kita bertransaksi barang-barang ribawi itu berbeda jenisnya, seperti menjual jagung dengan beras atau menjual emas dengan perak. Kan berarti beda jenisnya nih. Atau emas dengan duit itu juga beda jenisnya. Atau perak dengan duit itu beda jenisnya. Duit sama duit berarti sama jenisnya nih. Kalau duit sama duit makanya tidak boleh ada kurang. Nih kalau duit sama duit, emas sama emas tidak boleh kurang karena nanti beda. Ini yang beda jenis dulu. Yang beda jenis. Jadi jual emas dengan duit. Kalau duitnya tadi sudah diserahkan, emasnya sudah diserahkan.
itu namanya ulul, langsung kontan. Berarti kalau ada jeda nanti bayarnya nanti itu berarti tidak kontan. Berarti itu tidak kontan. Demikian nih. Berarti itu tidak boleh. Demikian nih. Yang pertama harus ulul. Yang kedua nih adalah takobut. Takobut itu dari kalimat qabdun. Qabdun itu selain diserahkan sudah digenggam memang. Kan tadi harus kontan nih, harus langsung. Ini sudah harus digenggam. Masing-masing sudah menggenggam, masing-masing sudah diserahkan, sudah ambil teman. Duitnya sudah diambil, emasnya sudah diambil. Takobut namanya, saling menyerahkan, saling qabdun itu menggenggam, saling menggenggam. Jadi barangnya sudah digenggam sama si pembeli, harganya sudah digenggam, sudah diserahkan, sudah diterima sama si pembeli, penjual sudah diserahkan sama penjual. Demikian ini namanya takobut. Yaitu kata beliau, takobut itu apa sih? Yaitu barang dan harganya harus diserah terimakan di tempat terjadinya transaksi tersebut. Maka termasuk riba jika jual belinya tanpa ada penyerahan di tempat terjadinya transaksi tersebut, atau salah satunya tidak diserah terimakan di tempat terjadinya transaksi itu. Pokoknya dua-duanya sudah menyerahkan duitnya dan sudah menyerahkan barangnya. Ini kalau tidak bisa, itu namanya belum takobut. Karena soalnya jual hulul dan takobut. Karena hulul itu mirip nih, ini pengertiannya agak mirip sih, cuma berbeda. Hulul itu kontan langsung memang, tidak bertempo. Takobut sudah diserahkan di situ, semuanya sudah diserahkan. Karena memang bahwa sekalian, ya kalau kita jual beli itu harus diterima nih. Ini namanya penyerahan, harus diserah terimakan. Ini barang milik kita sudah. Jadi ini tatkala kita, ya karena semuanya sekalian, tatkala transaksi apapun itu harus qabdun itu harus diterima. Kayak ada seseorang menghadiahkan sesuatu kepada si A, maka hadiah ini belum kategori diterimanya kecuali kalau sudah digenggam, sudah diserahkan. Kalau belum digenggam, kali ini berupa barang yang bisa digenggam karena nanti akan ada penjabarannya. Ya kalau yang barang itu bisa digenggam kayak barang yang kecil, berarti sudah digenggam, sudah diserahkan, sudah diterimakan. Ini baru menjadi milik. Kalau belum, ya berarti belum belum diserahkan dasarnya. Karena nanti ini kategori sekalian, ini nanti masuknya ke kalau toh nanti terjadi apa-apa. Yang pertama yang akan datang di dalam transaksi yang sesama jenis, maka nanti tambahannya satu. Kalau sesama jenis tambahannya satu, apa itu yang satu ini? Tanasul itu sama. Ini karena ini sejenis berarti harus sama. Kalau beras dengan beras berarti timbangannya harus sama. Kalau duit sama duit, tapi karena ini sesama jenis, pisang sama pisang, pokoknya harus sama timbangannya. Ini harus sama. Demikian tanpa memandang pisang saya lebih enak atau bagaimana, tidak ada urusan. Yang jelas sesama jenisnya. Jadi dari sini insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti dalam pertemuan datang. Wassalamualaikum. Kurang lebihnya saya beri minta maaf kalau ada tutur kata yang tidak benar. Mungkin sebelumnya terus kita ditanyakan. Kalau pembelian kalau yang ribawi kan sudah jelas riba. Kemudian kayak beli barang dengan kayak di namanya 3 kali bayar gitu. Sama langsung. Kalau yang dipanjar dulu gimana? Tentunya Bapak sekalian yang semacam itu dibenarkan atau boleh asalkan bukan di barang yang kita beli. Kalau sebenarnya kita beli barang berupa barang elektronik, berupa barang-barang olahraga, kita bayar itu 3 kali angsuran, berarti kredit boleh ya apa? Karena boleh mengkredit asalkan bukan di barang riba. Kalau mengkredit emas beda lagi bentuknya. Kalau beli jual emas harus kontan soalnya. Jadi kan persyaratannya harus kontan. Kalau nggak kontan berarti ya bertempo. Kalau bertempo ya macam daripada bertempo itu adalah jual beli kredit. Jadi intinya kalau tadi itu berupa barang-barang yang bukan ribawi, maka mengkredit itu tidak masalah. Ini intinya disepakati sebelumnya. Ini kalau kita bayar, ini kayak sama kita mau kredit motor nih,
Ini kan bukan jual harga nih. Kalau kontan harganya sekian, kalau yang kredit harganya sekian, angsurannya setiap bulan sekian. Kan juga nih. Oh, karena tidak punya duit ya sudah saya belinya kredit dengan ketentuan yang sudah dijabarkan setiap bulan bayar sekian. Nah itu bisa jadi di waktu itu dibenarkan jual belinya, tapi dengan kredit. Ini bukan jual beli dua harga itu, bukan. Ya, tinggal pilih kan. Tanggal transaksi kan berarti miliknya yang satunya, bukan dua-duanya dipilih. Tanggal transaksinya dipilih salah satunya. Kan ada dua pilihan. Kalau ada duitnya pas saja ya sudah saya kontan, ini lebih bagusnya. Tapi kalau tidak bisa kan kita pilih yang satunya. Jadi saya belinya dengan angka kredit. Nanti satu bulan saya membayarnya berangsur-angsur sampai sekian bulan atau sekian tahun. Sama nggak kalau kita mau panjang itu apa itu cuma ada kopi jadi aja. Sebetulnya itu belum transaksi ini, belum transaksi, cuma untuk menyepakati nanti kalau sudah terjadi transaksi ini tinggal dengarin aja, tinggal dengarin bahwasanya kurangnya sekian dan seterusnya, maka tidak ngapain nanti diperbaharui lagi. Kalau kita transaksi diperbaharui harganya sekian, oh bayarnya sekian, kan tinggal menambahkan aja. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Mungkin begini sekali ini yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.